Meski sudah tak balapan, kehebatan Jorge Lorenzo di Yamaha dan Ducati ternyata belum juga luntur hingga kini. Banyak rider muda yang berdatangan justru menjadikannya acuan untuk tampil kompetitif di lintasan. Siapa saja para rider itu? Berikut ulasannya. Pertama, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha Quartararo, berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP musim ini. Banyak pihak yakin kesuksesannya menyatu dengan karakter M1 disebabkan gaya balapnya yang mirip dengan Lorenzo. Ia pun mengakui hal tersebut. Saya ingin jadi orang yang berbeda dari Jorge. Namun gaya balap saya memang mirip dia. Saat merebut gelar, Jorge punya gaya balap yang halus. Yamaha seperti itu juga pada 2019 dan saya mirip dengan Jorge dulu. Tapi tahun ini gaya balap saya sangat berubah, ujar Quartararo. Kedua, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Bagnaia mengaku musim perdananya di MotoGP sangatlah berat karena ia sulit beradaptasi dengan Desmo Sedici. Namun semua mulai berubah pada musim 2020 ketika ia mulai lebih tekun mempelajari data Lorenzo dari musim 2018. Saya bekerja keras dengan ban dan motor kami ditambah data dari Jorge. Kini saya bisa mengerem selambat mungkin. Namun saya juga bisa menghadirkan perbedaan lebih besar ketika masuk tikungan. Ketiga, Jorge Martin, pelamar Ducati. Martin berstatus sebagai rookie. Namun ia sudah berhasil meraih satu kemenangan, tepatnya di GP Styria. Ia pun mengaku hasil itu ia raih berkat saran dari Lorenzo. Saya sempat pergi ke Lugano ke rumah Jorge Lorenzo sebelum pergi ke Austria. Saya pun mendapatkan banyak pelajaran. Saya mengubah gaya balap dan saya berterima kasih padanya karena ia memberikan beberapa nasihat. Berita kedua masih datang dari Jorge Martin sempat khawatir ketika mendengar kabar MotoGP bakal kembali ke Portimao, lokasi di mana dirinya mengalami kecelakaan serius pada April lalu. Martin menderita beberapa patah tulang di tangan dan pergelangan kaki kanan dalam insiden crash di tikungan 7 saat menjalani sesi FP3 pada GP Portugal. Kecelakaan itu mengharuskan Martin naik meja operasi serta bahkan melewatkan 4 balapan. Jelang GP Algarve, Martin pun mengungkapkan ketakutannya untuk beraksi kembali di sirkuit Portimao karena kecelakaan tersebut telah mengubah hidupnya. Ya, tidak sekarang karena sekarang saya merasa siap untuk turun di lintasan dan berkendara di sini. Tapi, saya kira sepanjang tahun, ketika saya tahu kami akan kembali ke Portimao, saya sedikit takut karena, pada akhirnya, itu kecelakaan sedikit mengubah hidup saya. Setelah kecelakaan ini, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali ke motor lagi. Jadi, ini agak aneh yang pasti saat saya melewati tikungan 7, saya akan sedikit lebih santai daripada terakhir kali. Namun saya siap, motor yang bekerja dengan baik dan saya pikir kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada rasa takut, hanya sedikit rasa hormat. Berita ketiga datang dari Joan Mir yang mengatakan perebutan gelar MotoGP 2021 berakhir dalam GP Emilia-Romagna di Misano 2 pekan lalu, dengan Fabio Quartararo keluar sebagai juara dunia. Sementara Joan Mir menyaksikan race dari pedok akibat terjatuh di awal race. Setelah jeda hampir 2 minggu, kini Mir membuat penilaian tentang bagaimana dirinya akan menghadapi putaran kedua di Portimao untuk GP Algarve akhir pekan ini. Pada kunjungan pertama April lalu dalam balapan bertajuk GP Portugal, Mir berhasil finish ketiga di belakang Quartararo dan Bagnaia. Saya baik-baik saja. Baterai tenaga saya sudah terisi dan bersemangat untuk memulai akhir pekan di sirkuit yang saya suka dan di mana motor kami bekerja dengan baik. Jadi, saya tidak sabar memulai dan menyingkirkan duri pada 2 balapan sebelumnya. Bagi Joan Mir, bagaimanapun, musim ini jelas tak berjalan seperti yang diharapkannya. Ia mengungkapkan apa yang benar-benar dirasakannya dengan MotoGP 2021 sekarang tinggal menyisakan 2 putaran. Sejujurnya, saya menantikan musim ini segera berakhir. Saya ingin finish di 3 besar, kami masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang tidak bisa kami lakukan di Misano. Di sana kami tidak dapat menunjukkan potensi penuh. Saya ingin bisa menyerang dan berjuang untuk posisi runner-up, yang akan memastikan kami berada di urutan ketiga, tim dan konstruktor. Itulah yang harus kami lakukan dan tidak mesti tampil defensif. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.